Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Daniel. Saya adalah mahasiswa Universitas Saifuddin Jambi dari program studi Sistem Informasi semester 3 kelas 3C. Baiklah, di sini saya akan coba membahas materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang ada di atas tanah, di dalam tanah, maupun di perairan. Di dalam lingkungannya, setiap makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup lain dan bergantung pula pada sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan yang berupa makhluk hidup maupun benda-benda tak hidup, membentuk suatu hubungan timbal balik yang rumit dan kompleks. Makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam biasa disebut dengan ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem, interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik akan membentuk keseimbangan alam. Ekosistem akan seimbang apabila komposisi penyusun ekosistem tersebut seimbang. Akan tetapi, bukan berarti jumlahnya sama. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu, misalnya karena bencana alam, hama, dan penyakit. Gangguan ekosistem juga dapat terjadi karena pengaruh kegiatan manusia, misalnya membuang limbah ke saluran air, penebangan hutan secara liar, dan membuang sampah tidak pada tempatnya. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yaitu yang pertama adalah komponen biotik. Komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang terdapat dalam lingkungan, seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan organisme lainnya. Menurut peranannya, komponen biotik dibedakan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan zat makanan yang diperlukan organisme lain. Tugas ini diperankan oleh organisme yang mempunyai klorofil atau zat hijau daun, yaitu tumbuhan hijau. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen bergantung pada organisme lain untuk makanannya. Contoh konsumen diantaranya adalah manusia dan hewan. Pengurai bertugas membusukkan dan menguraikan hewan dan tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai antara lain cacing, bakteri, dan jamur. Yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan semua benda tak hidup yang terdapat di dalam lingkungan. Keberadaan komponen abiotik sangat berpengaruh pada jenis makhluk hidup yang menempati suatu lingkungan. Selanjutnya ada rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skematis dalam bentuk garis lurus searah dan tidak bercabang. Rantai makanan selalu berawal dari produsen dan diakhiri oleh pengurai. Bahan-bahan yang diuraikan itu akan kembali digunakan oleh produsen, sehingga daur materi dan energi tidak pernah terputus. Dalam rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai produsen karena membuat makanan melalui proses fotosintesis. Terakhir ada jaring-jaring makanan. Proses makan dan dimakan yang terjadi di alam sangat kompleks. Pada proses makan dan dimakan, tumbuhan sebagai produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis hewan saja. Berdasarkan penjelasan tadi, rantai makanan dapat berhubungan satu sama lain dan membentuk hubungan kompleks dan disebut jaring-jaring makanan. Mungkin hanya sebatas ini video saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.